Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di channel Lasyaka untuk berbagi energi, berbagi motivasi untuk senantiasa bersyukur dan bertafakur. Bagaimana kabarnya sahabat Lasyaka hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sehat dan juga bahagia. Kenapa? Karena setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Betul nggak? Bagaimana ya caranya? Salah satunya, kunci kebahagiaan itu adalah mudah memaafkan orang lain. Kok bisa? Baik. Sebelum berbicara lebih jauh tentang memaafkan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada sahabat Lasyaka. Yang pertama, apakah Anda senang jika orang lain dengan mudahnya memaafkan kesalahan kita, kehilafan kita? Tentu senang kan? Pasti. Yang kedua, apakah kita lebih senang berkawan dengan seorang yang pendendam, baperan, tersinggungan, sedikit-sedikit dimasukin hati, lama rukunnya, lama akurnya, ataukah berteman dengan seseorang yang mudah sekali memaafkan, easy going, marahan tapi sebentar saja, dia habis itu kembali akrab dengan kita. Nah, tentu kita pilih yang kedua kan. Yang berikutnya, kalaulah kita melakukan kesalahan, apakah kita lebih suka orang lain memaafkan kita dengan wajah tersenyum, sikap yang hangat, atau sebaliknya dengan muka cemberut dan terpaksa? Ya pasti dong kita pengen dia memaafkan dengan tulus, tersenyum. Kemudian yang keempat, kalaulah ada seseorang yang bilang sudah memaafkan kita katanya, apakah kita lebih senang setelahnya dia memaafkan kita, tapi kemudian dia mengungkit-ungkit lagi cerita lama, padahal katanya dia sudah memaafkan? Ataukah kita lebih suka jika setelah dia memaafkan, dia menganggap sudah semuanya selesai, it's end, sekarang kita baikan lagi ya? Tentu kita lebih senang kalau dia bersikap biasa seperti dulu, gak pakai ungkit-ungkit lagi, gak pakai sindir-sindir lagi kejadian yang membuat hubungan kita itu akhirnya menjadi rusak. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sering bersikap demikian juga pada orang lain? Gampang memaafkan sambil tersenyum, cepat rukun kembali. Kalau sudah baikan semua menjadi seperti sedia kala, gak pakai ungkit-ungkit, gak pakai sindir-sindir lagi. Nah, sayangnya justru sebaliknya. Kita seringkali menuntut orang lain agar mudah memaafkan kita, tapi kita sendiri begitu sulitnya memaafkan orang lain. Sahabat Lasyaka, jika hari ini masih menyimpan nama seseorang yang pernah menyakiti, menyimpan kenangan pahit bersamanya, gak mau memaafkannya, masih marah padanya, masih terbayang kejadiannya, kisahnya kita putar terus di otak kita, seolah tak ada habisnya, tak ada endingnya. Yuk, hari ini kita muhasabah, kita bertafakur, kita merenung. Ingat sahabat Lasyaka, memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu bukan karena dia layak untuk dimaafkan loh. Tapi memaafkan itu sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita berhak bahagia, layak untuk bahagia, layak untuk hidup tenang, layak untuk hidup damai. Karena
Sebaliknya, jika kita tidak memaafkan, itu membuat kita gelisah, tersiksa, menyesakan dada. Kalaulah kita masih sulit memaafkan, cobalah berpikir, jangan-jangan orang yang kita pikirkan selama ini, yang selama ini namanya ada di hati kita tulis namanya di hati kita paling terdalam, kita menyimpan kebencian padanya, kita ingat wajahnya dalam benak kita ingat semua ucapannya. Lah, ternyata dia menganggap tidak ada apa-apa, dia cuek aja, dia biasa aja, dia lupa sama kita, dia bersikap masa bodoh. Maka sungguh merugilah kita. Dia bahagia, dia nggak ngereken, kita sendiri yang tersiksa. Kita menyimpan kisahnya, kita putar kejadiannya di otak kita, sehingga sempitlah hati kita. Terus luka itu akhirnya terus selalu basah karena kita ingat namanya, wajahnya, ucapannya, peristiwanya, dan semuanya. Bayangkan betapa waktu kita terbuang sia-sia. Padahal umur kita, kalau kita umatnya Rasulullah, hanya kisaran 60 tahun. Dan 60 tahun itu sebentar loh. Sementara hari-hari kita diisi oleh persoalan semuanya tentang orang itu. Sungguh kita telah merusak kebahagiaan diri kita sendiri. Gak enak makan, susah hafalan, susah belajar, sumpah, sulit berpikir jernih, hanya karena menyimpan kebencian pada seseorang. Sahabat Lasaka, jangan-jangan kita lebih banyak zikir mengingat dia, mengingat orang itu, daripada mengingat Allah. Nama orang tersebut kita bawa dalam keseharian kita. Mau tidur mengingatnya, sedang duduk terbayang kemarahan kita padanya, ada fotonya kita ingin memakinya, melewati suatu tempat ingat kejadiannya. Waktu kita seolah habis untuk sesuatu yang tak berpahala. Makanya akhirnya jangan heran kita tahu kenapa Allah enggak memperhatikan permintaan kita, karena mungkin kita telah mendoakan Allah. Astagfirullah, jangan-jangan doa kita enggak terkabul karena ada syirik di hati kita. Apa itu? Yaitu sulit memaafkan orang lain karena menganggap dia telah menjadi penghalang semua rencana kita, kesehatan kita, kesuksesan kita, dan lain sebagainya. Seolah orang itu lebih hebat dari Allah. Dia yang menyebabkan anakku nggak jadi diterima jadi pegawai negeri. Dia yang menghalangi perjodohan anakku. Dia yang menyebabkan bangkrutnya bisnisku. Dia yang telah merusak kehidupan rumah tanggaku. Dia yang telah menyebabkan suamiku sakit bertahun-tahun. Seolah dia telah menghalangi semua kebahagiaan kita. Padahal dia itu hanyalah makhluk biasa. Bukankah semua takkan terjadi kalau Allah enggak menghendaki? Semua terjadi atas izin Allah. Kenapa kita enggak ridho atas takdirnya? Kenapa kita enggak belajar merelakan? Begitu juga, jangan-jangan Allah enggak mengampuni dosa-dosa kita hanya karena kita juga sulit memaafkan orang lain. Padahal kalau kita menyimak Fir'aun saja yang banyak dosa, banyak kesalahan, begitu bengis, begitu kejam, gak punya hati, Allah masih sayang padanya. Allah gak langsung mengazabnya. Allah berulang kali memberinya kesempatan untuk bertobat. Allah mengutus para nabinya untuk mengingatkannya, menyampaikannya dengan lembut. Lantas, kenapa kita begitu angkuhnya tidak bisa memaafkan kesalahan seseorang yang tak seberapa? Tidak ada apa-apanya dibandingkan kekejaman Fir'aun. Kenapa menutup mata untuk melihat kebaikan dia yang masih banyak? Hanya gara-gara persoalan kecil, hanya kejadian yang sekali saja mungkin.
Sahabatlah Saka, jika kita masih sulit memaafkan hanya karena luka itu terlalu dalam, terlalu lama, ingat, Rasulullah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lantas kita umatnya siapa? Kita sedang meniru siapa? Pernah dikisahkan Sofia saat perang Khaybar. Ia sangat benci kepada Rasulullah karena ia menganggap Rasulullah menjadi penyebab kematian ayahnya, kematian saudaranya, pamannya. Lantas ketika Sofia menjadi tawanan perang di perang Khaybar tersebut, dia semakin membenci Rasulullah. Dia nggak mau ketemu sama Rasulullah. Tetapi Rasul menemuinya untuk meminta maaf padanya. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir, bukankah Rasul tidak bersalah? Bukankah dalam situasi perang pembunuhan bisa terjadi pada siapa saja? Tapi Rasul berakhlak mulia. Ia meminta maaf, bahkan hal itu terus dilakukan berulang kali. Sehingga terpesonalah Sofia dengan karakter Rasulullah. Maka akhirnya ia pun menikah dengan Rasulullah. Sahabatlah Saka, ketika kamu sulit memaafkan, ingatlah kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk mengerti orang lain, ingatlah kamu pun pernah dimengerti orang lain. Jika menurutmu orang tersebut terlalu menyebalkan untuk dimaafkan, semakin dimaafkan kayaknya semakin menjadi sikapnya. Mau menang sendiri, gak merasa bersalah lagi. Maka katakan pada diri kita, tugasku hanyalah memaafkan. Maka fokus saja apa yang menjadi tugasku. Sisanya serahkan pada Allah. Mau dia tambah belagu, mau dia tambah angkuh, biar itu jadi urusan dia dengan Allah. Kita nggak usah ambil pusing. Kemudian, kalaulah kesalahan dia itu terlalu besar, terlalu sulit untuk dilupakan, masih teringat-ingat terus, maka tetap tugasnya kita adalah memaafkan. Karena memang kesalahan orang lain itu bukan untuk dilupakan. Kesalahan itu untuk dimaafkan, direlakan. Karena pada hakikatnya kalau kita berusaha melupakan kesalahan orang lain, maka justru itu tidak mudah. Semakin berusaha melupakan, yakinlah justru malah semakin menyiksa. Biarkan saja, ya tetap ada, tetap kisahnya tetap ada. Kita memang tugasnya tidak untuk melupakan, karena memang itu ada di otak kita, ada di hati kita. Tapi tugasnya kita adalah memaafkan. Kalau hati kita sudah bisa memaafkan, maka sebesar apapun kesalahannya, kita masih bisa tersenyum saat menceritakan dirinya, menceritakan kisahnya kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita masih belum memaafkannya, maka ketika kita menceritakannya, kita akan menyampaikannya dengan ekspresi marah, emosi, penuh kebencian. Ingat, puncak kesempurnaan akhlak itu adalah memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu sulit. Memaafkan itu berat. Coba, mana yang lebih berat? Sholat tahajud atau memaafkan? Tentu saja memaafkan, kan? Seseorang mungkin masih bisa sholat tahajud meski melawan kantuk dan malas, dalam keadaan lelah. Tetapi memaafkan itu begitu sulit. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bagi siapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Makanya setan pasti nggak rela dong jika dosa kita Allah bersihkan. Akhirnya setan membisikkan di hati kita agar kita senantiasa memutar kenangan-kenangan menyakitkan di otak kita.
Yang kedua, kenapa kita sulit untuk memaafkan? Karena Allah juga menjanjikan bertambahnya kemuliaan bagi mereka yang mudah memaafkan. Sahabat Lasaka, iman itu selalu bergandengan dengan ujian, baik ujian fisik seperti sakit, bencana, musibah, dan ujian yang berikutnya adalah ujian perasaan. Dan kita biasanya lebih sering diuji perasaan dibandingkan ujian fisik. Setiap hari selalu ada saja peristiwa yang membuat kita marah, jengkel, kecewa, benci, sebel, mangkel, galau, emosi, sedih, putus asa, dan lain sebagainya. Maka semakin baik imannya, maka semakin sabar menghadapinya, semakin rela, semakin ridho, mudah memaafkan diri sendiri maupun mudah memaafkan orang lain. Nah, begitulah sahabat Lasaka, energi positif yang ingin kita bagikan hari ini. Yuk belajar memaafkan. Jangan pernah berpikir bahwa memaafkan itu untuk kebaikan orang lain. Memaafkan itu menguntungkan orang lain, sehingga akhirnya keluar dari mulut kita kata-kata, apa untungnya emangnya kalau aku maafin dia? Hidupku baik-baik saja, aku gak butuh bantuannya, aku masih punya banyak sahabat kok, banyak kawan. Ingat, memaafkan itu membahagiakan, memaafkan itu menyehatkan, dan yang lebih penting, memaafkan itu berpahala. Maka katakan pada diri sendiri, aku memaafkan dia karena aku layak bahagia. Aku memaafkan dia karena aku ingin mendapat pahala. Maka jika masih sulit memaafkan, katakan kepada Allah, ya Allah, bantu aku memaafkan dia ya Allah. Bantu aku untuk berlapang dada atas semua peristiwa. Ya Allah, bantu aku merelakan, bantu aku mengikhlaskan, bantu aku untuk menjadi bahagia. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positive energy from Lasaka.